Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah episode terakhir Episode terakhir. dengan kondisi hujan, sedikit masalah di audio. Semoga ini Noise. nanti suaranya nggak terganggu lah. Amin. Amin. Ini pertanyaannya tadi saya tulis di WA, belum sempat Ah, ngeprint. Kalau pinjam bicara HP. tentang Ramadan, pastinya juga berbicara nanti akhir Ramadan, Lebaran. Lebaran. Nah, pada episode terakhir ini dengan sampean ini kan nggak afdal kan nggak bahas tentang lebaran itu. Ya, Ingin bertanya, makna lebaran sendiri itu apa aslinya? aslinya kalau Ya. aslinya enggak tahu ya. Dan apakah ada pergeseran makna? Kalau makna aslinya ya enggak tahu, soalnya siapa yang menciptakan kata itu apa Enggak, maksudnya Idul Fitri atau apa? kalau lebaran kalau Hari raya lah. kembali kan menurut pribadi. Iya. Lebaran itu kalau dari ngaji waktu itu lebaran, wis lebar. Lebar itu selesai, puasanya itu selesai. Lebaran. Jadi eh, biasa Jawa Iya. ya arepe nanti bodo dari arepe nanti setelah hari raya apa kan bodo itu kan dari kata Bakdo. bahasa Arab bakdo. Nah, lebaran itu ya lebar selesai, selesai apa puasa 30 harinya itu lebar selesai. Terus adakah Lebaran. pergeseran makna lebaran dulu dan sekarang? Hmm, Mungkin kalau kan kemarin-kemarin kan kita bahas tentang trendsetter dan lain-lain. Atau mungkin pergeseran anak-anak makna muda. pergeseran makna lebaran sekarang apa ya, setiap sesuatu pasti mengalami pergeserannya masing-masing ya. Iya. Tapi kalau lebaran ini lebih stuck nih. Lebih stuck. Jadi lebih ke ya sudah Idul Adha, Idul Fitri itu lebaran itu. Jadi begitu ada momen lebaran ya sudah dua itu. Lebaran Fitri, lebaran Adha. Iya. Lebih ke Id. Kalau makna secara apa namanya? eh Pensikapan ya enggak tahu juga sih. Oh. Gimana? Atau mungkin itu lebaran Natal. Lebaran Natal. Nggak masalah sih Iya, sebenarnya. iya. Soalnya kan hari raya kan Nah, itu. gini. Kan kemarin ada persiapan untuk Ramadan, persiapan untuk menghatamkan Quran dan lain-lain. Kalau persiapan untuk lebaran sendiri. Persiapan untuk lebaran sendiri kalau diri diri saya pribadi itu lebih ke bagaimana menjalin silaturahim kembali. Seperti itu. Jadi ada kalau di episode sebelumnya itu kan ada hablum minallah hablum minannasnya. Nah, Iya. hablum minallahnya ketika berpuasa itu disambung langsung dengan hablum minannasnya itu dengan bersilaturahim itu. Iya, iya. Itu. Jadi Oke. ya bagaimanapun juga memang itu momen silaturahim yang apa ya? Yang universal kan? Universal. Dan kesempatan langka. Ya, kesempatan langka. Oh. Tapi ya kasihan juga sih sebenarnya kalau lihat orang-orang yang apa libur lebaran hanya beberapa hari saja padahal keluarganya banyak misal. Nah, itu kan ada itu juga nantinya masuk ke pertanyaan pertama tadi, pergeseran makna juga nantinya. Kan gini, ada unen-unen. Kembali ke Fitri. Nah, Kayak itu artinya gimana? Bisa diterapkan atau enggak? kembali ke Fitri. Fitri, Fitri, Idul Fitri, bukan Idul Fitri, Fitri. Fitri itu. Oh. Fitri, cinta Fitri bukan sinetron. dilarang sebut merek ya. Bukan fitrah. Yang dimaksud itu kembali ke fitrahnya masing-masing. Iya. Yakni orang setelah berpuasa Ramadan 30 hari kan ya itu kan peleburan dosa kan banyak. Awal Iya. Ramadan mendapatkan rahmatnya Allah, tengah Ramadan mendapatkan pangapurannya Allah, akhir Ramadan mendapatkan ridwanullah, ridhonya Allah. Itu kan Dan pembebasan kembali dari api. pembebasan dari api neraka. Makanya itu ya fitrah di sini kalau memang fitrahnya manusia adalah diisi kesucian, ya sudah pada waktu itu dia bisa kembali diisi kesucian. Makanya saling meminta maaf. Cuma satu kurangnya orang kita itu ketika meminta maaf di hari lebaran itu momen kesempatan berminta maaf itu saya minta maaf ya tapi tidak disebutkan apa salahnya. Nanti seharusnya disebutkan salahnya. Seharusnya saya mempunyai masalah. Tapi kalau semisal itu dipakai ridho-ridho gitu. Nah, itu kan orang masalah itu jadi masalah tersendiri soalnya kan orang kan dengan apa
kerelaan hatinya kan masing-masing, jadi Iya. tidak bisa. Makanya itu momen halal bihalal, gampangannya seperti itu. Iya. Jadi seharusnya ketika orang bersilaturahim itu kemudian saling meminta maaf, seharusnya ketika memaafkan di momen itu semua kesalahannya bagi orang yang meminta maaf itu sudah dimaaf semua. Adapun lupa atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau bisa nggak lupa agar bisa waspada. Iya. Tapi untuk memaafkan ya sudah dimaafkan. Momen ketika itu kembali ke fitri. Nah, itu Kembali menerima kembali diisi menerima kebaikan. diisi kebaikan lagi. Oke. Jadi ini catatan baru. Fitri itu kembali menerima Iya. kebaikan. Ke Terus apa? gini. Ya. Ya intinya gitu kan. Kita menerima diisi kebaikan. Soalnya fitrahnya manusia. Ya kita lihat kalau anak kecil lihat ada salawatan atau apa kan mesti pengen tahu apa Iya. itu kan mesti seneng. Anak kecil dari kalangan manapun ketika dihadapkan dengan ibadahnya masing-masing itu pasti ada ketertarikan. Nah, memang Ya, itu karena adalah memang itu. rohnya seperti itu. Terus kan hari raya nggak bisa dipisahkan dari mudik. Hari Raya Idul Fitri. Ya, Atau kan Idul ini kan Adha. momennya Idul Fitri Iya, nanti. Kan nggak bisa dipisahkan dari mudik, kecuali kemarin waktu pandemi. ya. Itu aja masih banyak yang mudik. Ya, terus ini kan juga ada kayaknya kan boleh mudik, amin. Emang mau mudik kemana? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Arti mudik sendiri itu apa? Terus bisa nggak diartikan dengan pandangan lain? Mungkin mudik dalam tanda kutip atau mudik dalam perspektif lain. Kalau dari KBBI apa mudik? Nggak tahu, belum lihat. Ada komit kok. Oh, KBBI nggak di sini. Ya sudah lah, biar itu nanti dicari di maknanya KBBI mudik itu apa. Kalau menurut pandangan saya sendiri mudik itu ya kembali momen saja sih, momen Nggak sekedar pulang kampung. nggak sekedar pulang kampung, nggak sekedar pulang kampung, tapi memang mencurahkan semua isi hati ketika bepergian itu, ketika di rumah dengan kebersamaan itu, agar nanti ketika kembali ke tempat kerjanya itu lebih fresh lagi setelah bersilaturahmi. Terus dalam perspektif lain mungkin. Apanya? Mungkin dalam segi tasawuf milenial atau Nggak perlu sih, kalau pendapat pribadi mudik tidak perlu, karena sekarang itu zaman dimana kita mendengar sesuatu hal itu malah memperkeruh hati kita. Setiap kita bertemu dengan seseorang pasti ada pertanyaan yang nyelekit gitu kan. Jadi kalau saya sendiri mudik, kalau memang mudik mau menghindari hal-hal yang melukai hati, nggak usah mudik. Orang sekarang gampang untuk melukai hati dari perkataan. Kalau dari kapan rabi, terus yang sudah nikah ditanya kapan punya anak, yang sudah punya anak ditanya kapan nambah, kan ceriwisnya itu loh. Misal kapan rabi, kapan mati. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang nggak menjaga lah. Kalau memang orang-orang yang perspektif saya mau mudik silakan, mudik silakan, selagi bisa membuntu telinga dari pertanyaan yang nyelekitkan hati dan membentuk karakter seperti episode kemarin. Supaya kita bisa menerima apa adanya. Orang habis minta maaf malah sindir-sindiran dan sebagainya, itu kan bukan momen mudik itu kalau perspektif saya. Ya memang mungkin bukan dari orang yang berpetualang, mengembara. Apa nih istilahnya? Merantau. Bukan merantau kan, bukan perantauan, bukan orang perantauan. Beda lagi kalau anak-anak pondok mudiknya itu mudik ketika pulang mereka menggembirakan hatinya, kan seperti itu. Intinya ketika mudik itu sebenarnya mencari kebahagiaan baru, seperti itu, mencari kebahagiaan baru. Kalau memang nggak ada kebahagiaan baru, ya tiwas-tiwas saya. Poso sak mono suwine kok malah loro hati marine. Padahal puasa kita menahan ini, menahan itu, untuk memperbaiki hati dan membersihkan jiwa. Iya, kan di situ. Iya. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau dari sisi saya sendiri, selagi kamu bertemu dengan seseorang dan tidak kamu kebal dengan perkataan yang melukai, silahkan kamu mudik, silahkan. Tapi kalau enggak, ada yang lebih penting.
toh keluarga sekarang, keluarga juga apa namanya, orang yang terbuka. bisa mengerti lah keadaan kita. Oke, cukup sekian episode terakhir kali ini. Sudah pamitan Iya. ini, Kita berpamit, kita akan kembali. entah kapan. Dan untuk episode kali ini kita juga meminta maaf jika episode 1 sampai episode 7 ini kita ada kesalahan yang entah itu kami tidak sadar kalau itu salah, dan atau mungkin menyakiti hati-hati jenengan yang lihat gara-gara kata-kata kita. Nggak apa-apa wes. Loro Dan ya. kesempatan kali ini mari kita kembali, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk saling bermaafan. Mosok kalah karo sarung wadimor. Karena mereka sudah menyiapkan hal-hal duniawi saja dari sebelum Ramadan, diiklankan dan lain-lain. Masa kita kesempatan seperti ini nggak digunakan untuk kesempatan akhiratnya. Nah, insya Allah. Penutup yang agak gedabrus, Tony Buster waton dobes muni banter. Sudah. Ya, untuk kali ini sekian. Mohon maaf atas segala-galanya. Minal aidin. Minal aidin, al faizin, al magbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.